menyaksikan Head to Head dan sekarang saya akan membacakan ada komentar dari akun YouTube CNN Indonesia. Yang pertama ini ada dari Idwan Akbarsyah. Kenapa MBG tidak diletakkan di sekolah? Masa di sana langsung diberikan ke anak-anak? Mohon libatkan komite, pekerja sekolah dan wali murid. Kalau wali murid pegang, masa ya mereka rela anak mereka dapat yang nggak enak. Istilahnya gitu ya. Kemudian ada juga dari Zafran Asraf Zafran Arya Satya. Komentarnya, anak saya kelas 3 SD. Tadi ngomong, bapak aku sebenarnya males makan MBG. Soalnya takut keracunan. Ya. Saya harus apa? Gitu. Mas Rio, seingat saya dulu janji kampanyenya salah satunya SPPG tidak disebut. Yang disebut adalah memberdayakan warteg, memberdayakan orang tua, memberdayakan kantin sekolah. Namun sekarang kenyataannya tidak seperti itu. Pada esensinya begini Mbak Caca, proses katakanlah perekrutan daripada tenaga kerja yang bekerja di dapur maupun sourcing kepada petani-petani, itu semua dilakukan dengan memberdayakan warga lokal, petani lokal, nelayan lokal, dan juga UMKM lokal. Jadi spiritnya tetap sama, yaitu adalah pemberdayaan daripada masyarakat lokal dan juga ekonomi lokal. Dan kalau kita berkaca, tadi saya sepakat juga bahwa bagaimana sih caranya kita mengembalikan public trust. Public trust ini hanya bisa dikembalikan dengan satu cara Mbak Caca, yaitu adalah kasus ini harus berhenti. Tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian. Dan kejadian-kejadian ini hanya bisa berhenti kalau ada perbaikan tata kelola yang menyeluruh. Nah, saya ingin meng-highlight beberapa tadi arahan dari Bapak Presiden. Salah satunya adalah penggunaan test kit. Ya, yang harus digunakan untuk di setiap SPPG. Bahkan Partai Gerindra juga menyarankan test kit ini bukan hanya dilakukan di tingkat SPPG, diwajibkan untuk sampling, tapi juga kalau bisa dilakukan di tingkat sekolah. Karena kan ada juga yang di tingkat SPPG baik, mungkin karena proses transportasinya lama dan sebagainya, suhunya tidak sesuai, ketika sampai di sekolah mungkin kondisi menjadi kurang Apakah baik. itu artinya akan melibatkan komite? Harus. Orang tua harus. di sekolah? Dan saya rasa nanti ketika Perpres sudah terbit, itu akan mengatur dengan lebih detail, termasuk dari peraturan-peraturan teknis turunannya juga akan mengatur lebih detail tentang pelibatan daripada sekolah. Termasuk Partai Gerindra juga mendukung dan akan menyuarakan bahwa ada beberapa lokasi-lokasi yang memang akan lebih ideal kalau dapur-dapur tersebut dikelola secara desentralisasi. Jadi mungkin kalau untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan yang besar, dapur sentralisasi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dapur sentralisasi itu cocok. Namun kita juga harus terbuka bahwa ada beberapa daerah di mana jarak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya berjauhan, maka pasti akan lebih masuk akal ketika dapur tersebut terdesentralisasi. Yang penting prinsipnya tetap tercapai, food safety ini tercapai, perekrutan tenaga kerja lokalnya tercapai, pemberdayaan UMKM lokalnya tercapai, dan perwakilan dari pusat juga harus ada agar memastikan SOP tersebut tetap berlaku apapun bentuk SPPG-nya. Itu artinya mungkin bahwa dapur ini akan memberdayakan kantin sekolah seperti janji di awal Presiden Prabowo? Tentu saja. Jadi opsi-opsi ini Partai Gerindra akan mendukung opsi-opsi yang fleksibel. Jadi pada prinsipnya sekali lagi, prinsipnya adalah apa sih? Memberdayakan tenaga kerja lokal, memberdayakan perekonomian lokal. Apakah itu bentuknya dapur sentralisasi, apakah itu bentuknya dapurnya terdesentralisasi. Yang penting SOP-nya terjaga, ada perwakilan dari BGN dan semua tata kelola juknis itu dipenuhi dengan baik. Yang penting lagi tidak ada keracunan lagi, anak-anak tidak merasakan keracunan lagi. Sekali. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman mahasiswa yang sudah datang malam hari ini di studio CNN untuk bertanya. Silakan. Silakan, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sultan Rayak Torensyah, saya dari Vokasi Universitas Indonesia. Saya ingin meng-highlight kembali, sebelumnya terima kasih ya kepada Mas sudah memberikan bagaimana tentang MBG ini. Saya sangat ter-highlight bagaimana tentang MBG dan juga kasusnya. Cuma saya mau bahas lagi tentang sejak diluncurkannya MBG tahun Januari tahun 2025 ini, terkait dengan permasalahan masyarakat dan juga dampaknya yang bisa kita lihat secara presentasinya itu adalah 0,00% itu yang target yang sudah ingin tercapai. Yang ini dimana meningkatkan tanda besar pada publik tentang anggaran yang besar dan juga dampaknya yang minim. Nah, di sini pertanyaan saya itu apakah evaluasi program MBG ini sudah memang dijalankan secara serius, dan jika masyarakat juga mulai meragukan secara efektivitasnya, apakah pemerintah memiliki strategi yang konkret untuk mengembalikan kepercayaan terhadap program ini? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, silakan. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, dampaknya besar, anggarannya besar, dampaknya minim, sudah gitu kepercayaan publiknya menurun lagi. Bagaimana mengembalikannya? Iya, saya kira pertama
yang paling penting tadi itu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada program ini. Dan itu hanya bisa dilakukan satu, segera hentikan di tempat-tempat yang bermasalah tadi itu, ya, dan kita cari tahu kenapa itu sebabnya kehanyutan dan kita bisa mengantisipasi ke depan tidak terjadi lagi kejadian itu. Nah, yang kedua tadi, saya kira cerita sukses SPPG yang lain itu harus juga disampaikan. Nah, ini peran pers menurut saya penting, ya kan, untuk menyampaikan itu. Jadi jangan yang bermasalah terus ini yang disampaikan ini, bahwa yang lain juga ada cerita sukses harus disampaikan secara fair juga. Karena itu bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa ini berhasil, tapi itu membantu mengembalikan kepercayaan tadi itu. Karena ini masih banyak agenda ke depan untuk MBG ini dengan sekian ratus triliun itu anggarannya. Nah, kemudian yang ketiga juga yang paling penting adalah ya, dalam tata kelola itu saya kira memang harus semua stakeholder itu harus dilibatkan menurut saya ya. Karena ini kan menyangkut mahasiswa, menyangkut siswa. Siswa itu ada ibunya, ada ayahnya, ada keluarganya. Di sekolah ada komite, ada gurunya gitu. Nah, mereka ini kan sebetulnya yang juga terlibat dalam teknis. Tapi saya kira dalam prosesnya dari hulu ke hilir, saya kira mereka ini juga harus juga dilibatkan, sehingga memang kontrol, pengawasan, semua itu juga bisa terjadi. Nah, itu nanti pada tata kelola itu juga dimungkinkan sebetulnya sentra-sentra yang menyelenggarakan makan gizi gratis ini itu bukan hanya bentuk tadi SPPG yang sekian miliar itu, tapi mungkin bisa bervariasi ya, melihat situasi di daerah itu masing-masing. Ya, yang 3T tentu nggak seperti yang kita lihat di dekat-dekat perkotaan gitu. Sehingga memang tadi tepat sasaran, tepat guna, tidak mubazir, efisien gitu ya, dan kemudian tidak bermasalah. Studi antropologi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Agus ya, yang sebenarnya menjadi penting juga dalam pelaksanaan MBG. Mas Rio, bisa dijawab mungkin pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tadi? Ya, Mas Sultan, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi pertama kita harus memiliki sebuah mindset bahwa ya tahun depan anggarannya sangat besar. Lebih dari 300 triliun akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Tetapi kita harus memandang bahwa ini bukanlah sebuah cost. Tapi ini merupakan sebuah investasi. Investasi terutama adalah kepada anak-anak Indonesia. Supaya mereka bisa tumbuh cerdas, tumbuh kuat, bisa bersaing dengan anak negara manapun. Ini juga ada investasi untuk perekonomian daerah. Petani lokal, tenaga kerja lokal, nelayan lokal, UMKM lokal. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh. Ada sebuah studi yang sudah dilakukan oleh WFP, World Food Program. Ya, mereka menggunakan sebuah tool yang namanya adalah CBA tool. CBA tool itu adalah Cost Benefit Analysis tool. Ya. Dan salah satu studinya itu dilakukan di Kenya. Konklusi daripada studi tersebut adalah setiap dolar yang diinvestasikan untuk program free meal atau makan gratis, makan bergizi gratis di Kenya, itu memberikan a return on investment sampai 9 kali lipat. Apa parameternya? Ada the philosophy of money, perputaran uang yang berada di masyarakat, ada dari peningkatan kesehatan, karena kita harus ingat kesehatan itu kalau misalnya bisa dijaga artinya cost untuk healthcare juga akan menurun. Lalu apa? The increase of productivity ketika anak-anak tersebut masuk ke dalam working force. Tetapi betul, apa yang dilakukan hari ini nggak kelihatan besok. Anak-anak kita butuh 5, 10, 15 tahun sebelum mereka masuk ke dalam tenaga kerja dan hasilnya mulai kelihatan. Nah, ini yang memang proses satu bersabar, tapi betul perbaikan harus dilakukan. Perbaikan harus dilakukan, Mas Furkon. Pendek saja, public distrust tadi ditanyakan juga. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Sultan. Artinya program ini kita baru berjalan 11 bulan ya, Mbak. Artinya masih banyak yang perlu pemerintah ingin melakukan evaluasi. Nah, tentu kita dari PBPI menekankan kepada pemerintah bahwa ini harus disampaikan kepada publik bahwa pemerintah sudah benar-benar mengevaluasi supaya kepercayaan publik tadi kembali. Nah, artinya bukan hanya bicara evaluasi saja, tapi benar-benar dilakukan evaluasi di mana titik-titik yang bermasalah tadi. Jadi proses kasus-kasus yang keracunan tadi ini kalau bisa ditiadakan. Jadi seperti itu, Mbak Caca. Itu artinya harus ada berkas-berkas yang tadi juga sudah dikatakan ya, bahwa itu bisa diakses oleh publik. Ya, kita termasuk itu, Mbak, itu. CCTV yang dipasang
yang katanya harus dipasang di dapur. CCTV-nya bisa diakses juga oleh Diakses publik. juga oleh publik supaya kita bisa mengontrol ini. Nah, jadi benar-benar menunya sehat atau enggak seperti itu. Baik, Mas Nailul ada yang mau ditambahkan tadi? Iya, sedikit aja Mbak. Ini mungkin evaluasi total tanpa moratorium itu sama saja kita seperti ya kita membiarkan yang terjadi sambil kita mengevaluasi. Baik. Nah, Penjelasannya nanti Mas habis Oke. jeda bahwa karena opini dari Mas Nailul sama dari awal sampai akhir itu artinya ada poin yang penting sekali. Tetaplah bersama kami di Head to Head.